Dalam kasus terakhir ini yang mega korupsi 8 triliun, ya tadi sudah Pak Madir kliennya sudah memborok semua, membuka semua, bukan memborok, membuka semua berapa puluh miliar dikirim ke sini, berapa puluh dikirim, tapi oleh jaksa sudah direkomend untuk jadi justice collaborator dituntut hanya 6 tahun, malah hakim 12 tahun. Pendapat Bapak sebagai hakim, putusan itu salah atau tidak? Saya tidak bisa menilai hakim, tetapi kira-kira dalam perkara ini adalah kekecewaan yang patut dihormati. Kekecewaan ini patut dihormati, ya. Tentu orang kecewa. Tetapi kekecewaan terhadap siapa? Kalau saya memulai dengan pengertian justice kolaborator itu kan dikenal dulunya di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 di LPSK itu hanya pelaku kejahatan yang bisa bekerja sama dengan penegak hukum. Penegak hukum ada banyak, jaksa, kemudian polisi, advokat, dan hakim, banyak. Nah, kemudian dilanjutkan ketika di undang-undang ini MA memperhatikan pasal 10 khususnya bahwa ini tidak jelas apa yang dimaksudkan dengan pelaku kejahatan yang bisa bekerja sama, seperti apa kerjasamanya. Maka pada undang-undang berikutnya nomor 31 tahun 2014 LPSK memang memasukkan kembali. Ini kan transplantasi sebenarnya, bukan undang-undang organik yang dibuat khusus untuk bagaimana orang bisa jujur bekerja sama, seperti bukan. Ini satu peraturan yang dimasukkan begitu saja. Ya, jadi artinya ini undang-undang yang berada di dalam undang-undang, bukan undang-undang dibuat secara undang-undang. Nah, ini perdebatan kuatnya di Kalau gitu pertanyaan berikutnya, di tingkat pertama hakim malah memperberat, menolak justice kolaborator. Di tingkat banding boleh itu dibatalkan dan diakui sebagai justice kolaborator. Mau di tingkat kasasi? Tiap tingkat peradilan itu mempunyai kewenangan masing-masing. Bisa mengabulkan, bisa menolak. Jadi masih ada harapan. Ya, harapan tentu di tiap tingkat, tapi saya mengharapkan agar forum ini jangan menjadi acuan, kecuali kepada pengertian, bukan kepada berat ringannya, kepada kecewaan orang, jangan. Ini forum yang harusnya netral, adil, semua pihak didengarkan. Nah, dengarkan saya juga. Sebenarnya ini kan seorang penjahat koruptor, korupsi. Ya, berarti ini sudah melalui berbagai suara rakyat yang bisa memiskinkan negara. Kalau ini diteruskan seperti ini, pengampunan seperti apa yang layak? Nah, ini harus diperhatikan, Pak Hotman. Jadi bagi saya, biarkan bergulir dengan baik, karena memang undang-undang mengatur 4 penegak hukum itu punya kewenangan, termasuk LPSK, bisa menolak LPSK. Penyidik bisa menolak, oh dia nggak patut sampai ke hakim. Nah, dalam proses ini adalah hakim di putusannya bahkan menambah. Pak Gayus kan mantan hakim agung. Secara pribadi sebagai hakim, setuju nggak putusan terhadap kliennya sudah justice kolaborator malah hukumannya dilipat 2 kan? Secara pribadi dulu ini. Secara pribadi dan secara umum, kalau semua aturan dipenuhi tentu semua orang kan kecewa. Masih kecewa sudah berbuat yang baik masih seperti itu. Tapi hakim kan tidak semata-mata memperhatikan itu, manfaat luasnya masih ada. Kalau diteruskan bagaimana efek kepada pelaku lainnya? Wah, nanti saya ngakulah teman-teman saya beri ditangkap tapi saya bebas atau saya ringan. Nah, ini kan pertimbangan yang lain. Jadi jangan sekali-kali memaunya sendiri. Tentu jadi maunya. Anda pribadi mengatakan resiko dong jadi justice kolaborator kalau begitu, kalau nggak ada kepastian. Bukan resiko, kewajiban. Orang sudah terdakwa mana wajib lagi? Oh, wajib kan? Wajib, Pak. Saksi itu wajib. Kesaksian oleh terdakwa maupun itu tidak boleh bohong, bohong di penjara malah. Dia nggak boleh bohong, dia bilang tidak supaya meringankan, tidak boleh. Ancaman 9 tahun itu ancamannya, saksi yang berbeda. Jadi bagi saya, ya kita harus menghormati putusan hakim. Kita istirahat lagi, ketemu lagi di hot room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.